Pak Jokowi adalah pemimpin yang cerdas dalam berpolitik ya, baik dalam politik dunia, dalam arti untuk menjaga kedaulatan republik, baik dalam politik personal, yaitu untuk menjaga kedaulatan keluarga. Artinya mampu menempatkan posisi putra-putranya punya kapasitas, punya pengaruh, punya power, dan punya kekuasaan di dalam politik, yaitu dengan mengantarkan anak-anaknya kan menjadi wapres dan menjadi gubernur, serta menjadi ketua umum salah satu partai politik, sekalipun itu partainya tidak tergolong partai besar. Nah, ini adalah kecerdasan yang harus kita akui. Terus yang kedua, Pak Jokowi juga piawai atau cerdas dalam rangka menjaga kedaulatan ekonomi, atau cerdas dalam menjaga aset ekonomi bangsa. Perbedaan Pak Jokowi dengan para pemimpin sebelumnya, sekalipun berhutang dalam membangun, sekalipun berhutang dalam mengelola negara dan memaksimalkan pemberdayaan pembangunan, yaitu khususnya di bidang infrastruktur. Kalau pemimpin-pemimpin sebelumnya itu berhutang kepada negara lain dalam bentuk murni sebagai hutang, akan tetapi kalau Pak Jokowi ini berhutangnya dengan rakyatnya sendiri, karena hutang di masa Pak Jokowi ini 80% itu berupa surat berharga. Nah, yang surat berharga itu dibeli atau dijual kepada rakyat Indonesia sendiri, yaitu sekitar 80% dari nilai hutang. Nah, yang sisanya itu terbagi dua. Satu murni hutang, yaitu dengan Bank Dunia. Nah, yang satu adalah investasi dari negara-negara lain ke negara kita, yaitu dalam bentuk hutang investasi. Contoh, hutang dengan negara Cina tuh hutang investasi, di mana mereka langsung membangun infrastrukturnya. Dari nilai hutang tersebut ya dicicil dari hasil pemberdayaan infrastruktur tersebut. Nah, yang murni hutang itu hanya dari Bank Dunia, dan posisinya adalah ya hanya sekitar 10-13% dari total hutang yang dilakukan pada masa pemerintahan Pak Jokowi. Nah, sehingga banyak masyarakat ini sebenarnya yang terlibat secara langsung dalam proses pembangunan masa pemerintah Pak Jokowi, sekalipun itu juga masih banyak didominasi kelompok-kelompok yang memang punya big capital. Akan tetapi wajar saja mereka yang mendominasi, karena ya toh mereka juga punya big capital itu kan ya dari sektor usaha, dari gurita usaha atau bisnis mereka di dalam negeri, yang itu juga tidak lepas dari fasilitas dan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, dan juga memberdayakan aset-aset kebangsaan yang kita miliki. Jadi wajar kalau mereka memang harus dilibatkan. Nah, inilah salah satu kecerdasan dari Pak Jokowi di bidang ekonomi. Terus kecerdasan Pak Jokowi yang kedua dalam bidang ekonomi adalah mampu menggiring dan memaksa para kelompok big capital itu berinvestasi di IKN.
Maka dengan posisi investasi mereka yang sudah cukup besar nilainya, maka mau tidak mau mereka pun akan berpikir untuk menyelamatkan kapital mereka yang sudah tertanam atau yang sudah diinvestasikan. Nah, akhirnya mereka membantu pemerintah untuk melakukan upaya dan pemberdayaan secara maksimal supaya IKN itu bisa sesuai dengan perencanaan awal. Ya, karena kalau sampai IKN ini tidak terselesaikan, atau mangkrak, ya maka potensi investasi besar mereka ya bakal hilang. Padahal kan nilainya ya tidak sedikit, nilainya kan fantastis, puluhan bahkan sampai ratusan triliun kan investasi dari gabungan atau beberapa kelompok big capital yang sudah mereka mulai di IKN. Nah, ini kan adalah kecerdasan. Ya karena Pak Jokowi tahu mereka itu dapat duit, mereka itu banyak duit, mereka itu kekayaannya besar. Itu kan dari usaha mereka di negara ini, ya memberdayakan apa yang menjadi potensi, apa yang ada di dalam potensi negara kita. Wajar mereka harus dilibatkan. Anggap aja kan itu kan balas budi kebangsaan atas apa yang mereka capai dari fasilitas kebangsaan. Ya tentunya mereka juga harus berbuat, harus membalas kebaikan bangsa ini kepada mereka. Terus kecerdasan Pak Jokowi yang ketiga di bidang ekonomi adalah Pak Jokowi mampu mengambil alih beberapa perusahaan-perusahaan atau saham perusahaan dari beberapa usaha pertambangan, baik itu minyak, emas maupun itu tembaga, yang tadinya potensinya dikuasai mayoritas oleh asing. Nah, sekarang ini kan seperti Freeport, seperti Newmont. Nah, ini kan sahamnya sudah sebagian besar dikuasai oleh Indonesia, dikuasai oleh negara kita. Yaitu tentunya itu kan lewat satu proses dan lobby-lobby yang panjang, yang akhirnya bisa diambil alih sebagian besar dari kepemilikan saham dari sumber-sumber kekayaan alam yang memang sudah lama ya mereka kuasai kan dalam eksplorasinya kan. Nah, ini harus kita akui. Nah, jadi kita tidak bisa hanya memandang dari sisi yang kontraproduktif, memandang sisi negatif apa yang dilakukan Pak Jokowi dengan kelompok-kelompok big capital tanpa kita berpikir secara konstruktif, tanpa kita mampu melakukan pemahaman hakikatnya dari regulasi dan keputusan politik yang dilakukan tersebut itu berdampak seperti apa. Jangan hanya sekedar mengkaji dari tampak luar atau secara harfiah. Pak Jokowi tahu tuh orang-orang itu kaya di negeri ini. Orang-orang itu kaya dari memberdayakan aset yang ada di negeri ini. Orang-orang itu dulu miskin, sekarang konglomerat karena fasilitas yang ada di negeri ini. Ngapain saya ngutang banyak-banyak di Bank Dunia? Ngapain saya ngutang banyak-banyak ke luar negeri? Saya ngutang saja ke mereka dengan cara saya buatkan surat berharga atau SBI kan. Saya ambil sebagian besar uang mereka lewat surat berharga tersebut untuk diberdayakan dalam pembangunan yang dilakukan atau yang terencana dalam program Pak Jokowi. Ya sehingga misalnya ada keterlambatan pembayaran, ada keterlambatan dalam pemberian bunga misalnya,
Toh itu terhadap rakyat sendiri, sekalipun hanya dalam satu kelompok tertentu saja yang dominan menguasai dari SBI tersebut atau dari surat berharga yang dijual oleh Bank Indonesia. Dan semakin banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok big capital tersebut juga semakin bagus. Artinya kalau memang Pak Jokowi tidak mampu misalnya membayar, ya dirasionalisasikan juga nggak masalah kalau itu keputusan negara. Ya namanya juga negara berutang kepada rakyatnya. Negara punya kuasa, negara punya perangkat, negara punya instrumen hukum, punya instrumen politik, dan negara tahu sumber kekayaan mereka dari mana. Tinggal mereka memilih. Kalau misalnya dirasionalisasikan, misalnya mereka tidak mau, ya pilihannya kan keluar dari negara, otomatis semua akan diambil, ya, atau ya berkorban untuk negara. Nah, apesnya kan pilihan terakhirnya kan seperti itu. Nah, apalagi sekarang ini Pak Jokowi sudah purna, diteruskan oleh penggantinya, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, jadi ini juga yang harus dipertahankan oleh Pak Prabowo seharusnya, bagaimana potensi hutang kalaupun dilakukan, ya hutang kepada rakyat dan ditembak arahnya hutang kepada kelompok-kelompok tersebut, yaitu pada kelompok-kelompok yang memang sudah kaya, sudah menjadi konglomerat, ya sudah dibuat kaya dari fasilitas kebangsaan ini, kan begitu. Jangan kita banyak berutang ke luar negeri, sementara banyak masyarakat atau kelompok masyarakat di sini yang punya posisi kapital besar. Enjoy aja mereka simpan di Singapura, enjoy aja mereka simpan di Swiss misalnya, mengamankan kekayaan dari hasil mengeruk kekayaan yang ada di bangsa ini. Nah, jadi libatkan mereka. Kenapa? Karena itu adalah cara yang paling efektif, cara yang paling strategis. Ya, bukan berniat tidak baik, bukan merencanakan sesuatu yang buruk, tapi mepetnya telat membayar atau nggak bisa bayar sekalipun toh hutangnya kepada anak bangsa sendiri. Karena secara kewarganegaraan, secara de jure mereka kan memang anak bangsa ini. Ya. Dan mereka juga mendapatkan dari bangsa ini kan. Jadi itulah kecerdasan atau sebagian dari kecerdasan Pak Jokowi yang harus kita akui untuk mematahkan beragam asumsi, untuk mematahkan beragam tuduhan yang seolah-olah kan orang itu beranggapan bahwa Jokowi itu nggak punya kemampuan. Itu salah besar. Belum tentu mereka-mereka itu kalau jadi presiden mampu berhutang kepada kelompok-kelompok itu, kelompok-kelompok yang udah kaya dari bangsa ini. Tapi Jokowi berhasil. SBY saja berhutangnya keluar, nggak mampu memberdayakan kelompok-kelompok big capital tersebut. Bu Mega parah lagi, malah melunaskan utang-utang mereka supaya pulang ke dalam negeri. Kan begitu. Jokowi malah membuat mereka dengan sukarela untuk berinvestasi dengan membeli yang namanya SBI atau surat berharga. Karena 80% kurang lebih dari hutang negara ini itu sekitar 5.900 sekian triliun atau 5.800 triliun itu kan memang hutangnya berupa surat berharga, yaitu kepada masyarakat Indonesia sendiri. Dan kita tahu, saya aja nggak ikut andil, tidak membeli SBI. Nah, jadi yang beli itu adalah kelompok-kelompok big capital tersebut. Nah, dan mereka adalah memiliki big capital itu dari kekayaan yang ada di negara kita, yaitu hasil mereka melakukan eksplorasi, eksploitasi dari kekayaan yang ada. Nah, itulah mereka harus dilibatkan. Cara cerdik, cara cerdas, kancil mencuri timun. The best, luar biasa Pak Jokowi.